seperti biasa orientasi terlebih dahulu ya guys. Orientasinya pertama di bagian kranial di sini kita bisa menemukan bentukan yang dinamakan tuber kokse. Oke, di sini ada tuber kokse. Mendekat aja ya guys, kalau nggak kelihatan. Karena di sini ada ini, jadi kita nggak kelihatan. Oke, terus habis itu selanjutnya di bagian kaudal, di bagian sini kita bisa menemukan yang dinamakan tuber ischiadica. Ya, betul. Terus habis itu di sini kita bisa menemukan yang dinamakan trochanter mayor. Ini adalah trochanter mayor yang miliknya os femur. Terus habis itu di bagian kranial sini kita bisa menemukan bentukan yang dinamakan os patella. Dan seperti biasa di bagian distal ada kuku atau corium. Oke, kita bahas mengenai miologinya terlebih dahulu. Jadi di bagian kranial sini kita bisa menemukan bentukan muskulus yang dia bentukannya seperti segitiga, seperti segitiga. Dinamakan muskulus tensor fascia lata. Kelihatan semuanya? Oke, ini adalah muskulus tensor fascia lata. Nah, nanti dia akan melekat dengan bentukan yang dinamakan yang ini. Ini adalah fascia lata femoris. Oke, ini adalah fascia lata femoris. Oke. Terus habis itu si muskulus tensor fascia lata ini akan divaskularisasi dengan arterinya yang ini. Arterinya dinamakan arteri circumflexa iliaca profunda. Jadi tensor fascia lata akan diinervasinya oleh arteri yang namanya CIP, circumflexa iliaca profunda. Oke. Terus habis itu kita lanjut ke yang muskulus yang lapis pertama juga masihan. Di sini kita bisa melihat bentukan muskulus yang dia memanjang yang dinamakan muskulus gluteo biceps. Nah, muskulus gluteo biceps ini dia tersusun oleh dua muskulus. Yang pertama yang berada di bagian proksimal yang ini dinamakan muskulus gluteus superficialis. Oke, betul. Ini adalah muskulus gluteus superficialis. Terus habis itu di bagian lebih distalnya yang di sini ini yang dinamakan muskulus biceps femoris. Oke, ini adalah muskulus biceps femoris. Nah, muskulus biceps femoris ini dia terdiri oleh dua pars. Yang pertama yang dia di lebih kranial dan juga arahnya ke kranial gini. Yang ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus biceps femoris pars cranialis. Oke, betul. Ini adalah muskulus biceps femoris pars cranialis. Terus habis itu selanjutnya ada yang dia di lebih kaudal, yang ini semuanya ada muskulus yang dinamakan muskulus biceps femoris pars caudalis. Oke, kalau misalkan yang di kranial tadi namanya muskulus biceps femoris pars cranialis. Kalau misalkan yang di kaudal muskulus biceps femoris pars caudalis. Oke, sip, betul. Oke, itu dulu buat yang lapis pertama. Kemudian kita lanjut ke yang bagian muskulus yang berada di bagian gluteus atau muskulus yang berada di bagian pantat. Yang pertama di sini kita bisa melihat muskulus yang dia besar, yang ini ya. Yang ini muskulusnya dinamakan muskulus gluteus medius. Oke, muskulus gluteus medius. Oke, di muskulus gluteus medius ini kalau misalkan kita kuatkan, oke, di sini yang ini ya. Ini ada muskulus yang dinamakan muskulus gluteus accessorius mayor. Yang mengkilap, betul. Ini ada muskulus gluteus accessorius mayor. Ada dari situ selanjutnya yang berada di bagian lagi profundanya yang ini ada muskulus yang dinamakan muskulus gluteus accessorius minor. Oke. Lalu di bagian lebih kaudal dari muskulus gluteus accessorius minor maupun minor ini aku juga potong dulu sebentar ya. Oke, kita kuatkan. Nah, di bagian sini yang ini ada muskulus yang dinamakan muskulus gluteus profundus.
sini. Ya. Oke. Arah perutnya dia ke sini. Ini, ya. Oke, aku ulang aja. Kalau misalkan kayak gini, kalian misalkan melihatnya masih lapis pertama dari musculus gluteus. Ini adalah musculus gluteus accessorius. Oh ya, sorry. Musculus gluteus medius. Terus kita buka. Nah, di sini yang di lapis kedua yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus gluteus accessorius mayor. Lalu di bagian lebih profundanya, yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus gluteus accessorius minor. Betul. Nah, terus habis itu di bagian kaudal ya dari musculus gluteus accessorius minor, musculus gluteus profundus. Ini adalah musculus yang dinamakan musculus gluteus profundus. Betul. Oke. Lalu di bagian lebih kaudal dari musculus gluteus profundus, nah, kita bisa melihat musculus yang dia bentukannya lebih masukin aja lebih mengkilap. Oke. Musculus yang dia lebih mengkilap itu adalah musculus yang dinamakan musculus gemellus. Ya, gemellus. Ya, gemelus apa gemelus? Gemelus. Ya, yang ini musculus gemellus. Oke. Terus habis itu di bagian lebih distalnya lagi dari musculus gemellus yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus quadratus femoris. Ya, jadi urutannya tadi musculus gluteus profundus. Yang ini gluteus profundusnya. Terus habis itu ada musculus gemellus yang dia lebih mengkilap. Dan juga musculus quadratus femoris. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Nah, semakin ke bawah. Gemellus ya. Kepotong, guys. Iya, benar di distalnya. Jadi di sini, ini. Yang quadratus. Ini quadratus femoris. Oke. Ada lagi yang bertanya? Udah? Oke. Kalau misalkan udah, kita lanjut dulu ya ke musculus yang berada di bagian regio femoralis. Sebelum aku lanjut ke yang di situ, kita bahas terlebih dahulu yang di musculus iliacus. Nah, di sini di bagian kranial dari musculus gluteus, ini kan musculus gluteus. Di bagian lebih kranialnya, kita bisa menemukan yang dinamakan musculus iliacus. Nah, musculus iliacus kalau misalkan dia bersamaan dengan musculus psoas mayor yang di sini, yang dia di bagian lebih profundanya, lebih di dalam ya. Ini adalah musculus yang dinamakan musculus psoas. Kalau misalkan yang ini aja, ini adalah musculus psoas mayor. Nah, kalau misalkan dua-duanya kayak gini, ini adalah musculus iliopsoas. Jadi kalau misalkan ini aja, itu adalah musculus iliacus. Kalau misalkan yang bagian sama bagian lebih bawahnya, ini adalah musculus psoas mayor. Nah, kalau misalkan dua-duanya kayak gini, ini adalah musculus iliopsoas. Sip. Oke. Terus habis itu selanjutnya kita akan membahas mengenai musculus yang berada di bagian regio femur. Nah, di femur ini dia itu tersusun oleh bentukan dari musculus quadriceps femoris, atau dia memiliki empat musculus gitu ya. Yang pertama yang di sini, yang dia di bagian lateral, terus dia besar. Ini adalah musculus yang dinamakan musculus vastus lateralis. Ya, ini adalah musculus vastus lateralis. Terus habis itu kita kuatkan musculus vastus lateralis, kita bisa melihat bentukan musculus yang berada di bagian lebih profundanya. Yang pertama, yang dia di lebih kranial, ini adalah musculus yang dinamakan musculus rectus femoris. Oke, musculus rectus femoris. Oke. Terus habis itu ada musculus juga yang dia menempel sama bentukan os femur yang di sini. Ini adalah musculus yang dinamakan musculus vastus intermedius. Oke. Nah, kalau misalkan kan quadriceps harusnya ada 4. Jadi tadi udah aku sebutin ada vastus lateralis yang ini kan.
Terus habis itu adalah rectus femoris sama musculus vastus intermedius. Nah, harusnya ada satu lagi yang namanya musculus vastus medialis, tapi itu kita bisa ngelihatnya di medial nanti ya. Oke. Berarti yang intermedius itu nempel ke ini? Os femur, iya. Femur. Berarti sama kayak pronototerus. Pronototerus kan di kaki depan. Enggak, maksudnya nempel ke pronototerus juga. Iya, nempel juga. Iya, jadi quadriceps femoris itu terjangkau oleh tiga ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain atau sudah aman? Oke, baik, aku izin lanjut ke bagian muskulus yang berada di bagian kaudalnya dari os femur. Nah, di bagian kaudal ini kita bisa melihat bentukan dari musculus adductor. Nah, musculus adductor itu yang mana? Yang ini. Ini adalah musculus adductornya. Ini ya, ini adalah musculus adductor. Terus habis itu di bagian kaudal dari musculus adductor yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus semimembranosus. Ini ya, kan tanganku kelihatan nih. Jadi yang ini semuanya adalah musculus semimembranosus. Ini. Nah, musculus semitendinosus itu yang mana? Musculus semitendinosus itu yang ini. Ini adalah musculus semitendinosusnya. Jadi yang semimembran dia lebih melebar. Kalau misalkan yang semitendi itu dia yang bentukannya kayak tendon. Jadi kayak dia gerumpel kayak gini. Ini yang semitendi yang ini. Ini semitendinosus. Kalau misalkan yang ini adalah semimembranosus. Oke, sip. Oke, dari sini ada mau ditanyain terlebih dahulu buat tunjukan penunjukannya atau sudah aman? Oke, kalau misalkan sudah aman, aku lanjut ya ke bentukan muskulus yang berada di bagian regio pluris. Oke, di bagian regio pluris ini aku pengen pakai yang ini aja, lebih kelihatan. Nah, di sini. Oke. Jadi ini yang muskulus yang di regio pluris ya. Yang pertama, yang ini yang dia lebih kecil. Ini adalah itu muskulus kayak itu juga boleh. Ini adalah muskulus yang dinamakan musculus tibialis cranialis. Oke, adalah musculus tibialis cranialis. Jatuh. Gak apa-apa. Oke. Ya, yang ini ya di bagian kranial namanya musculus tibialis cranialis. Terus habis itu selanjutnya ada muskulus yang dia terpotong. Ya. Ini adalah muskulus yang dinamakan musculus peroneus tertius. Oke, ini adalah musculus peroneus tertius. Lalu di bagian lebih profunda dari musculus peroneus tertius, kita bisa melihat bentukan yang dinamakan musculus extensor digitorum lateralis. Ya. Oke. Terus habis itu di bagian kita udah selesai buat muskulus yang di situ. Kita lanjut ke bagian lebih kaudal dari musculus peroneus tertius. Ini kan musculus peroneus tertius. Di bagian lebih kaudalnya lagi yang di sini. Yang ini. Ini ada muskulus yang dinamakan musculus peroneus longus. Ya. Musculus peroneus longus. Yang ini. Ya, bentukannya kayak layang-layang. Ini adalah si musculus peroneus longus. Ya, dari yang ini. Oke, terus habis itu di bagian lebih kaudal dari musculus peroneus longus, ini kita bisa lihat ada dua muskulus kan? Ada satu sama dua. Nah, muskulus yang pertama yang dia di lebih kranial, ini adalah muskulus yang dinamakan musculus extensor digitorum lateralis. Ya, ada dua muskulus yang di lebih kranial yang extensor. Sedangkan kalau misalkan yang di lebih kaudalnya itu adalah muskulus yang dinamakan musculus flexor digitorum lateralis. Oke.
Oke. Terus habis itu terakhir yang di bagian paling kaudal. Ini kita bisa melihat ada muskulus yang dia bentukannya tipis di paling kaudal, terus habis itu kayak layang-layang juga, jadi kayak di bagian tendonya dia bikin tendo di bagian distal. Ini ada muskulus yang dinamakan muskulus tibialis caudalis. Oke, aku ulang aja. Tadi yang paling pertama yang dia kecil di bagian kranial adalah muskulus yang dinamakan muskulus tibialis cranialis. Oke. Terus habis itu selanjutnya yang dia terpotong dinamakan muskulus peroneus. Ini ya, muskulus peroneus tertius. Oke. Terus habis itu selanjutnya di bagian profunda dari muskulus peroneus tertius. Nih, kita bisa melihat bentukan muskulus extensor digitorum longum. Ini adalah muskulus extensor digitorum longum. Terus habis itu di bagian kaudalnya, nah yang ini ada bentukannya kayak layang-layang, ya. Ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus peroneus longum. Sip, tuh. Terus habis itu ada dua muskulus, yang di bagian kranial sama yang di kaudal. Yang di kranial namanya muskulus extensor digitorum lateralis. Terus habis itu yang di bagian kaudalnya, yang ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus flexor digitorum lateralis. Betul. Dan yang terakhir ada muskulus yang paling kaudal dari os tibia ini. Di sini. Ini ada muskulus yang dinamakan muskulus tibialis caudalis. Nah, terus habis itu Berarti yang tibialis caudalis itu paling kaudal. agak mengarah ke medial juga ya? Iya. Betul. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita buka si muskulus sebelum aku buka, nah di sini di paling kaudal ada muskulus yang besar, yang ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus gastrocnemius caput lateral. Ini ya, muskulus gastrocnemius caput lateral. Nah, ada juga nanti muskulus gastrocnemius caput medial, tapi nanti kita bahasnya di yang selanjutnya. Oke, nah kalau misalkan kita buka si muskulus gastrocnemius, ini ada satu muskulus yang dia menyilang atau oblik, yang di sini dinamakan muskulus soleus. Ya ini ya, aku potong tadi di sini. Ini adalah muskulus soleus. Kalau misalkan di sini ini yang ini, ya. Kalau gitu yang dia caudalis ini. Mana ya? Dia di jeda kan? Kena sih. Pusing sih. Oke, sampai soleus kan tadi udahan. Terus habis itu kita lanjut. Kalau misalkan kita agak menguangkan si muskulus gastrocnemius, kita bisa melihat ada muskulus yang dia berada di bagian lebih profundanya dari muskulus gastrocnemius yang ini. Ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus flexor digitorum superficialis. Namanya superficialis karena ada juga namanya nanti ada namanya muskulus flexor digitorum profundus. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan itu dia lebih superficial, makanya namanya superficialis gitu. Jadi kita bukan bandingin sama gastrocnemius, tapi sama muskulus yang namanya sama juga, namanya flexor digitorum profundus juga gitu. Tapi kita kan
Kalau misalkan secara kelihatan gini kan dia berada di bagian profunda dari si musculus gastrocnemius. Oke, itu buat muskulus yang berada di bagian regio cruris. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyain? Ada? Sudah aman? Ada sudah aman? Gimana? Aman, Arya? Oke. Aku lanjut ya ke bentukan tendo-tendonya nih sekarang. Oke, yang pertama di bagian lateral sini nih, yang ini ada bentukan tendo yang dinamakan tendo musculus peroneus longus. Oke, ini ada tendo musculus peroneus longus. Nih kalau misalkan aku gerak-gerakan dia gerak. Nah, yang ini ya yang gerak. Jadi ini adalah tendo dari musculus peroneus longus. Kamu bisa lihat di sini boleh. Oke, ini ya tendo musculus peroneus longus. Jadi dia berada di bagian lebih lateral. Ini kan lateral. Nah, iya benar. Oke, terus habis itu selanjutnya di bagian medialnya, nah yang mataku nah, ya benar yang ini. Ini ada tendo yang dinamakan tendo musculus peroneus tertius. Di medialnya. Di medial. Ya ini gerak tuh. Ini ya. Ini ya. Ini si tendo musculus peroneus tertius. Iya, ini tendo musculus peroneus tertius. Oke, tadi kalau misalkan yang peroneus longus adanya di lateral. Kalau misalkan peroneus tertius adanya di medial. Oke. Terus habis itu selanjutnya ya kan ini tadi peroneus. Oke. Tadi kalau misalkan harus dinot ya, kalau misalkan peroneus itu dia cuma sampai si os tarsal aja. Jadi dia nggak sampai ke digiti. Nah, kita akan bahas mengenai tendo yang nanti dia sampai ke digiti. Yang pertama yang dia berada di bagian lateral sini, ini adalah tendo yang dinamakan ya benar. Ini adalah tendo yang dinamakan tendo musculus extensor digitorum lateralis. Nah, kalau yang ini yang di sini. Ini ada tendo musculus extensor digitorum lateralis. Sedangkan kalau misalkan yang di medial itu juga ada tendo yang ini. Ini adalah tendo yang dinamakan tendo musculus extensor digitorum longum. Oke, jadi kebalikan. Kalau misalkan yang peroneus tadi, yang di lateral itu yang longus. Kalau misalkan yang extensor digitorum longum itu di medial. Oke. Yang ini. Yang ini. Oke, terus habis itu di antara dua tendo tersebut ada musculus. Nah, yang ini ada yang warnanya dia lebih coklat. Yang di sini, ini adalah musculus yang dinamakan musculus extensor digitorum brevis.
brevis kan kecil ya. Nah makanya ini muskulusnya dia kelihatannya kecil gitu. Di antara tendo musculus extensor digitorum lateralis sama tendo musculus extensor digitorum longus. Nah terus habis itu di bagian distalnya dia juga membuat suatu tendo yang ini ada tendonya, si tendo musculus extensor digitorum brevis. Oke, kayak gitu. Nih, ini tendonya si extensor digitorum brevis. Oke, ini yang oh itu yang anu ya? Yang tadi digitorum digitorum longum, ya. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum, aku lanjut ke nervus ya, arteri sama nervus. Oh iya, benar juga. Nah, tendo calcaneus communis itu yang ada di sini. Jadi tendo calcaneus communis itu dia penyatuan atau fusi dari tendo ini, si musculus quadriceps gastrocnemius caput lateral. Terus habis itu ada musculus flexor digitorum superficialis, musculus soleus. Sama nanti juga ada musculus tricepture. Nah, musculus tricepture itu tesisnya ada 3. Musculus semitendinosus, semimembranosus, sama gluteobiceps. Jadi 6 totalnya. Yang di sini tadi aku kurang tahu ya, bisa jadi keluar itu. Ini nanti dia melekatnya sama tuberkalkis. Iya, tendo calcaneus communis. Oke, yang ini tendo calcaneus communis. Oke, ada lagi yang mau kelewat? Nanti dia melekat ya kan? Boleh. Sebentar, apa? Nanti dia melekat ke ini. Dan tuberkalkis. Ya. Oke, kita ulang ya buat yang tendon. Yang pertama, yang di lateral yang ini adalah tendon dari musculus peroneus longus. Oke, ini adalah tendon musculus peroneus longus. Terus habis itu selanjutnya yang di medial yang ini. Ini adalah tendon dari musculus peroneus tertius di medial. Oke. Terus habis itu ada tendon yang dia sampai ke DDG. Yang di bagian lateral sini, ini adalah tendon dari musculus extensor digitorum lateralis. Oke. Kalau misalkan yang di sini yang di medial, ini adalah tendon dari musculus extensor digitorum longum. Yang di lateral, yang di medial longum. Nah, terus habis itu di bagian tengah-tengahnya di antara dua tendon tersebut kita bisa melihat musculus extensor yang kecil yang dinamakan musculus extensor digitorum brevis. Nah, musculus extensor digitorum brevis ini di bagian distalnya dia punya tendon juga. Ini jadi tendon musculus extensor digitorum brevis. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut dulu ke retinaculum. Jadi, di retinaculum ini, seperti yang di kaki depan kemarin juga, retinaculum itu fungsinya buat ngefiksasi tanda-tanda ini agar tidak tercerai berai. Fiksasi tendo. Nah, kalau misalkan dia retinaculum yang berada di bagian dorsal, kalau misalkan kalian ingat di osteologi itu ada malleolus. Nah, jadi dia letaknya di malleolus itu. Ini adalah retinaculum extensoria proximal. Sedangkan kalau misalkan yang dia memfiksasi di bagian tarsal, itu adalah retinaculum extensoria distal. Jadi kayak nanti kalau misalkan dioprak harusnya sih cuma menunjukkan dia lebih ke proximal daerah sini atau ke distal daerah sini. Gitu aja. Oke.
Oke, ada lagi ceritanya? Atau sudah aman? Yes, oke. Oke, baik. Kita lanjut ke vaskularisasi dan juga inervasi. Oke. Pertama-tama kita buka dulu di sini. Nah, boleh minta tolong, Oke. Di bagian kranial sini yang aku tunjuk sama pinsetku, di sini, ini ada foramen yang dinamakan foramen ischiadica mayor. Yang ini yang aku tunjuk sama pinset ini. Sini aja sini. Sini sebelahku boleh. Ayo. Ini ya, ini ada foramen yang dinamakan foramen ischiadica mayor. Yang mana si foramen ischiadica mayor ini dia tersusun oleh bentukan yang dinamakan incisura ischiadica mayor dan juga ligamentum sacrostinotum. Oke, betul. Nah, di foramen ischiadica mayor ini nanti dia akan mengeluarkan atau terbesit arteri vena yang dinamakan arteri vena glutealis. Betul. Arteri vena aja. Oke. Ada nervus juga tadi Pak. Oh ya, ada berarti ya. Arteri vena glutealis. Oke, di sini ya. Arteri vena nervus, gluteus cranialis. Oke, dan juga nervus ischiadicus. Yang ini ya, nervus ischiadicusnya. Ya, betul. Terus habis itu di bagian caudal, di bagian sini, itu juga ada foramen yang dinamakan foramen ischiadica minor. Nah, yang dimana foramen ischiadica minor ini nanti akan terbesitkan ini arteri vena yang dinamakan arteri vena nervus gluteus cranialis. Jadi mayor yang di sini. Kalau misalkan benar yang di sini. Mayornya nggak ketutupan di sini. Apa? Yang itu. Oh, enggak yang minor. Yang minor yang di sini. Oh. Ya, di sini. Siap. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan. Ulangi lagi aja. Ini foramen ischiadica minornya. Nah, di dekat dari foramen ischiadica minor kita bisa melihat limfoglandula yang dinamakan limfoglandula real. Bukan. Limfoglandula ischiadica. Di sini. Ya, ini ya limfoglandula ischiadica. Ya. Di dekatnya dari foramen ischiadica minor. Oke. Kita lanjut dulu ke vaskularisasi lagi. Yang tadi aku juga udah sempat mention, di musculus tensor fascia lata akan divaskularisasi oleh bentukan yang dinamakan arteri circumflexa iliaca profunda. Yang ini ya, arteri circumflexa iliaca profunda. Oke, terus habis itu kita lanjut ke bagian lebih distalnya. Nah, di bagian sini di musculus vastus lateralis kita bisa melihat bentukan arteri yang ini, pokoknya dia warnanya lebih pink. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri circumflexa femoris lateralis. Kalau misalkan aku dulu itu ngafalin ya, karena ini musculus vastus lateralis. Jadi arterinya juga menyesuaikan lateralisnya. Jadi arteri circumflexa femoris lateralis. Ya. Oke, terus habis itu selanjutnya di sini yang ini yang dia warnanya lebih pink. Ini adalah juga arteri yang dinamakan arteri circumflexa femoris medialis. Jadi yang lateralis tadi di vastus lateralis. Kalau misalkan yang medialis ini di musculus musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, semitendinosus, sama si musculus adductor juga. Gitu ya. Ini sih musculus arteri circumflexa femoris
femoris medialis. Oke. Lalu habis itu selanjutnya di sini ada melihat arteri yang dia warnanya lebih merah, yang ini juga. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri femoralis caudalis. Ini ya, arteri femoralis caudalis. Jadi dia di belakang dari femur, di caudal dari femur. Namanya arteri femoralis caudalis. Oke, lalu habis itu selanjutnya di daerah tibia ini, nih kita bisa melihat bentukan arteri yang dia warnanya lebih pink. Yang ini adalah arteri yang dinamakan arteri tibialis cranialis. Yang dia warnanya lebih pink, arteri tibialis cranialis. Nih, ya. Oke, selanjutnya di bagian dekatnya dari musculus gastrocnemius, nah yang ini kalian bisa melihat arteri yang dia warnanya lebih pink, yang ini ya. Ini adalah arteri tibialis caudalis. Ya, ini adalah arteri tibialis caudalis. Kalau misalkan yang tadi yang di cranialis itu yang dia di dekat dari muskulus-muskulusnya, jadi dia yang menempel di os tibianya, yang di sini. Kalau misalnya di caudal, ya berarti dia di bagian caudal dari os tibia, namanya yang ini. Ini adalah arteri tibialis caudalis. Oke. Selanjutnya di bagian sini kita bisa melihat arteri yang dia itu berada di bagian dorsal dari pedis atau regiopedis. Yang di sini ini adalah arteri yang dinamakan arteri dorsalis pedis. Jadi dia di bagian dorsal dari tarsal. Ya, os tarsal, di sini ada os tarsal, makanya di sini adalah arteri dorsalis pedis. Ya. Oke, terus habis itu nanti dorsalis pedis, arteri dorsalis pedis akan berlanjut ke os metatarsal. Di sini ini menjadi arteri metatarsal dorsalis 3. Dan yang terakhir siapa? Ambil dulu. Ini ya, nih. Ini yang dia warnanya lebih merting. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri digitalis plantaris. Ini. Di bagian sini ya. Digitalis plantaris. Plantaris. Jadi kalau dengan plantar kan kalian pasti ingat di PAV, plantar itu kan sisi belakang dari kaki belakang. Nah, makanya di situ namanya plantaris. Apa ada Pak? Apa? Digitalis plantaris? Ada ya? Nggak masuk kan? Ya udah, nanti tambahin aja. Ada tambahin. Ada arteri digitalis plantaris. Oh, kita Oke, terus habis itu selanjutnya di sini kita bisa melihat ada vena yang dinamakan vena savena lateralis. Betul. Oke, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Nah, boleh. arteri popliteal tadi di mana ya? Arteri popliteal, oke. Jadi arteri popliteal itu kan dia nanti punya banget sih arteri tibialis. Nah, arteri popliteal itu di sini yang di medial. Nih. Ini. Maksudnya medial? Iya, nanti masuknya ke medial. Minggu depan, ya. Tidak terasa kita Berapa ya? 2 kayaknya. Sisa 2 lagi. Kayaknya ya. 2 minggu lagi kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Tapi nanti semester depan kan juga ketemu anatomi lagi guys. Jadi iya anatomi ayam. Ini apa, Pak? Nggak tahu kalau tutornya nggak kayaknya. Nggak tahu. Nanti dilihat aja nanti itu juga kita kurang tahu. Ini yang juga pengen salah satu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tapi ayam nggak seberat ini kok nanti. Insya Allah ya. Oh enggak nanti. Oh ya ding, kalian ada kayaknya revisi ya. Kurikulum tambahan aku juga nggak tahu nanti itu semester depan kayak gimana. Apakah agak dengar tadi? Apakah agak dengar tadi? Ayam. Kenapa ayam? Kalau misalkan dulu aku tuh kalau ayam setengah semester doang kok nggak sampai akhir. Setengahnya nggak ada praktikum. Setengahnya ngapain? Setengahnya kosong ya. Wow. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan semester depan kayak gimana ya kan. Koni. Iya gitu ya. Iya benar. Aku jadi tahu ini tulang apa. Jadi tahu begitu. Yang belum dimakan dia. Iya ini tulang apa? Iya kan dulu kayak gitu. Oke. Yes. Tapi ayam gampang kok ayam itu. Tapi kayak namanya tuh sama ini Mirip. beda. Enggak mirip. Kalau sama kambing beda ya? Apa? Namanya ayam sama ini. Mirip. Menurutku sih mirip ya. Oke, sebelum itu kita lanjut dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak ya? Atau bisa aku lanjutkan? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai inervasi. Nah, inervasi di kaki belakang ini diperankan oleh nervus ischiadicus. Ya, ini adalah nervus ischiadicus. Ya. Maaf. Sorry. Oke. Akhirnya keluar. Nervus ischiadicus dia akan bercabang ya guys. Nah, percabangannya ini yang ke musculus yang ini, yang dia kecil-kecil ini adalah ramus muscularis nervus ischiadicus. Ya, ramus muscularis nervus ischiadicus. Itu nulisnya gimana itu nervus muscularis? Ramus, dia lengkap ramus muscularis. Nervus, N-nya nggak apa-apa. Nervus, disingkat nggak apa-apa. Iya. Apa? Berarti ramus FN juga. Oh jangan, muscularis tulis langsung aja. Berarti ramus N. Muscularis, ramus muscularis, N ischiadicus gitu boleh. Oke. Nah, ini tadi ya, yang ini ya, si ramus muscularis nervus ischiadicus. Terus, oke, sip. Terus habis itu selanjutnya, nah ini ada nervus yang dia masuk ke dalam yang ini dan juga ada yang di superficial. Nervus yang masuk ke dalam ini adalah nervus yang dinamakan nervus tibialis. Jadi nervus tibialis juga bakal berlanjut sampai sini ada ini. Kalau misalkan tak tarik dia gerak kan. Oh iya. Nih. Gerak. Nih. Gerak Mel. Nih. Aku tak bergerak. Ini ya, ini adalah si nervus tibialis. Nah, terus habis itu yang di superficial yang ini adalah nervus yang dinamakan nervus peroneus communis atau nama lainnya adalah nervus fibularis. Ya. Fibularis. Pakai F. Oke. Nah, si nervus peroneus communis ini dia cabangnya ada 4 guys. Yang pertama, yang ini yang dia di paling proksimal ini adalah ramus muscularis nervus peroneus communis. Yang ini. Itu yang paling radial. Yang paling proksimal. Oke. Terus habis itu selanjutnya ada nervus yang dia masuk ke profunda. Ini. Si ke profunda dari musculus dinamakan
nervus peroneus profundus. Ini ya semuanya, nervus peroneus profundus. Oke, tadi yang ini yang ramus muscularis, nervus peroneus communis. Terus habis itu yang ini adalah nervus peroneus profundus. Nah, terus habis itu ada juga nervus yang dinamakan nervus peroneus superficial, yang ini. Jadi dia hanya di superficial dari musculus musculus. Dan yang terakhir ada cabang yang dia sampai ke di sini juga. Ini adalah nervus yang dinamakan nervus cutaneus surae lateralis. Oke, makanya ada kelewatan juga di cabang dari nervus ischiadicus di bagian paling di caudal sini ada nervus yang dia sangat amat kecil. Yang ini adalah nervus yang dinamakan nervus cutaneus surae caudalis. Yang ini yang lateralis, yang di sini yang caudalis. Yang kecil, yang tipis sekali ini adalah nervus cutaneus surae caudalis. Kalau yang ini adalah nervus cutaneus surae lateralis. Oke, sudah. Sudah. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Boleh? Kalau ramus itu kan berarti nervus yang ketiga. Iki disetop iki. Ramus muscularis, nervus Gak usah. Yang di sini. ada lagi. Ya, masih bayangin aja. Berarti itu buat anak surai kok. Ini nasi nervus cutaneus cruci. Salah ya, musculus cutaneus cruci. Berarti musculus cutaneus cruci. Sudah kan, Kak? Sudah. Mau tak Lawan limfoglandula prefemoralis. Jadi dia di sebelumnya os femur. Ini kan udah os femur. Atau nama lainnya adalah limfoglandula subiliata. Ada dua, ya ada dua. Oke, terus habis itu selanjutnya di yang tadi sudah di dekat sama si foramen ischiadica minor. Yang ini apa ini? Yang ini adalah limfoglandulanya yang dinamakan limfoglandula ischiadica. Dan yang terakhir di bagian caudal dari os femur di bagian sini, nih. Ini ada limfoglandula juga yang dinamakan limfoglandula popliteal. Betul. Prefemoralis. Ini jaringan ikat.